Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keila Saputi, NIM 20130063. Saya dari Universitas Respati Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melakukan strategi pelaksanaan pada pasien isolasi sosial. Sebelum melakukan tindakan, saya akan mengecek rekam medis pasien terlebih dahulu. Di rekam medis pasien tertera nama pasien yaitu Lutia Putri, tempat tanggal lahir Bantul 24 Januari 2002 yang beralamat di Yogyakarta. Tindakan yang akan saya lakukan yaitu mengajarkan pasien cara berbicara saat melakukan kegiatan. Baiklah, langsung saja kita ke ruangan pasien. Selamat pagi Mbak Luti. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Keila Saputri. Saya biasanya dipanggil Keila. Saya mahasiswa praktikan dari Universitas Respati Yogyakarta. Saya yang bertugas pada hari ini dari jam 7 sampai jam 2. Apakah benar ini dengan Mbak Lutia? Iya. Mbak lebih senang dipanggil siapa? Luti saja. Baik Mbak Luti, bagaimana perasaan Mbak hari ini? Buruk. Mbak, kemarin dari yang saya baca di buku rekam medis, apakah benar Mbak Luti menyakiti diri sendiri? Apakah rasa ingin menyakiti diri sendiri itu masih ada? Masih. Apakah ada perasaan marah di dalam diri Mbak Luti? Ada, Sus. Apakah Mbak Luti sekarang merasakan diri Mbak Luti itu tidak berharga? Iya. Apa Mbak Luti merasa bahwa diri Mbak Luti itu bukan yang sebenarnya? Tidak, Sus. Hari ini Mbak sudah makan atau sudah mandi juga? Sudah semua, Sus. Wah, bagus sekali Mbak Luti. Sudah mandi dan makan. Apakah Mbak Luti mengikuti TAK pagi tadi? Ikut, Sus. Wah, bagus sekali Mbak Luti. Nah, Mbak Luti, kalau tadi kata Mbak Luti ada perasaan ingin menyakiti diri, marah, lalu ingin mengakhiri hidupnya, biasanya apa yang Mbak Luti lakukan ketika merasakan hal itu? Mengurung diri di kamar dan menangis seharian. Mbak Luti, apakah dengan cara itu Mbak merasa lega? Apakah hal itu bisa menyelesaikan masalah Mbak? Tidak. Baik Mbak Luti, tadi kan Mbak Luti sudah menceritakan apa yang Mbak rasakan. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang mengidentifikasi beratnya masalah Mbak Luti, mengidentifikasi benda-benda berbahaya. Jadi nanti saya akan melihat apakah di ruangan Mbak Luti itu ada benda-benda berbahaya. Kalau ada, nanti akan saya amankan. Lalu, kita juga akan membuatkan daftar positif yang ada di diri Mbak Luti supaya mengendalikan rasa ingin bunuh diri Mbak Luti. Lalu, nanti kita juga akan berdiskusi tentang kata-kata penyemangat yang nantinya bisa Mbak Luti ingin mengendalikan dorongan untuk menyakiti diri Mbak Luti. Apakah Mbak Luti bersedia? Sus. Kira-kira mau berapa lama kita berbincang-bincang? Bagaimana kalau sekitar 15 menit? Boleh, Sus. Di mana kita akan berbincang-bincang? Bagaimana kalau di sini saja, Mbak? Iya. Baiklah, Mbak. Apakah perasaan menyakiti diri Mbak Luti itu masih ada? Nah, menurut Mbak Luti, ada gak benda-benda berbahaya yang bisa menyakiti Mbak Luti? Masih ada, Sus. Silet, pisau, cutter, dan juga garpu. Baiklah Mbak, nanti setelah ini saya izin cek ke ruangan Mbak Luti ya. Nanti takutnya ada benda-benda berbahaya. Saya izin ambil ya. Iya, Sus. Selanjutnya, sekarang kita akan berdiskusi tentang aspek positif yang Mbak miliki. Tujuannya untuk penyemangat dan pegangan dalam hidup. Baik, Mbak Luti, kalau saya boleh tahu, hal apa yang Mbak Luti miliki selama ini? Hal-hal positif yang
yang saya miliki? Mana ada sus. Sebenarnya ada loh mbak, saya ingin bertanya nih. Sekarang Mbak Luti udah kuliah ya? Iya. Semester berapa dan jurusan apa mbak? 3, jurusan arsitektur. Wah keren ya mbak. Nah itu merupakan hal positif juga loh. Mbak Luti punya prestasi apa selama ini? Juara 1 nyanyi sekabupaten. Wah, Mbak Luti pernah menjadi juara 1 lomba nyanyi sekabupaten. Itu keren sekali loh Mbak. Gak semua orang bisa bernyanyi dengan bagus. Lalu bagaimana dengan hal positif yang Mbak Luti miliki di rumah? Walau biasanya orang tua saya sering berantem, tapi saya selalu menuruti perintah mereka. Contohnya saya masuk arsi ini. Wah, itu hal yang bagus sekali. Itu artinya Mbak Luti adalah anak yang penurut dan anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, baru sebentar kita berbincang-bincang, kita sudah dapat beberapa hal positif dari Mbak Luti. Ini kalau misal saya tanyakan lagi, pasti akan lebih banyak hal yang kita dapat. Tapi karena keterbatasan waktu, terpaksa sampai sini saja. Tapi gak apa-apa, dengan ini Mbak Luti sudah tahu ternyata banyak hal positif yang dimiliki Mbak Luti yang dapat dijadikan landasan untuk bertahan hidup. Tadi kan Mbak Luti bilang kalau Mbak Luti tidak berguna. Itu Mbak Luti salah mengartikan. Sebenarnya Mbak Luti ini anak yang baik, penurut, dan berbakti kepada orang tua. Nah, sekarang coba saya tanya, ketika nanti kalau Mbak Luti menyakiti diri sendiri, kira-kira orang tua Mbak Luti sedih atau tidak? Oke, kalau Mbak Luti merasa mereka tidak akan peduli. Namun, coba lihat lagi, Mbak Luti pasti memiliki kakak, adik, dan juga teman yang masih peduli dengan Mbak Luti. Iya sus, betul juga. Nah, sekarang ayo kita bikin kalimat penyemangat. Ayo coba Mbak Luti bikin kalimat penyemangat. Kalimat penyemangat seperti apa sus? Contohnya, jangan menyerah, kamu sudah terlanjur kesakitan. Aku kuat, aku bisa menghadapinya. Boleh tuh sus. Jangan menyerah, kamu sudah terlanjur kesakitan. Aku kuat, aku bisa menghadapinya. Nah, begitu Mbak Luti. Coba ayo kita ulangi bersama-sama. Jangan menyerah, kamu sudah terlanjur kesakitan. Aku kuat, aku bisa menghadapinya. Iya, bagus Mbak Luti. Apakah Mbak Luti sudah tahu cara mengisi jadwal harian? Ya, sudah tahu sus. Kalau sudah tahu, bagaimana kalau kita masukkan apa yang kita pelajari hari ini ke jadwal latihan Mbak Luti? Baik, sekarang bagaimana perasaan Mbak Luti setelah kita berbincang-bincang tentang mengidentifikasikan beratnya masalah yang Mbak Luti hadapi, mengidentifikasi benda-benda yang dapat membahayakan, serta mengendalikan diri dari dorongan bunuh diri dan menyakiti diri sendiri. Lalu berdiskusi tentang membuat kata-kata penyemangat untuk menjadi landasan bertahan hidup bagi Mbak Luti. Sudah agak mendingan sus. Baik, coba Mbak Luti ulangi apa saja benda-benda yang dapat membahayakan diri Mbak Luti. Gunting, silet, pisau, cutter, dan garpu. Oke, bagus sekali ya Mbak Luti. Selanjutnya, coba ulangi kata-kata penyemangat yang telah kita buat tadi. Jangan menyerah, kamu sudah terlanjur kesakitan. Aku kuat, aku bisa menghadapinya. Wah, sudah sangat bagus sekali ya Mbak. Mantap. Baik Mbak Luti, terima kasih atas kerjasamanya. Jangan lupa ya untuk mempraktikkan apa yang kita pelajari tadi.
Bagaimana caranya mengendalikan diri dari dorongan bunuh diri dan menyakiti diri. Lalu tentang bahayanya benda-benda yang dapat menyakiti Mbak Luti. Dan apabila ada keinginan untuk mengakhiri hidup itu muncul kembali, silahkan Mbak Luti ingat kembali hal-hal positif yang Mbak Luti miliki dan katakan dalam hati kalimat penyemangat yang tadi sudah kita pelajari. Dan juga jangan lupa ya untuk menuliskan ke jadwal harian. Baik sus, terima kasih. Oh iya Mbak, kalau besok kita akan bertemu lagi untuk berbincang-bincang tentang aspek positif yang Mbak miliki dari keluarga dan lingkungan. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Maunya jam berapa Mbak Luti? Bagaimana kalau jam 9? Boleh. Berapa lama kita akan berbincang-bincang? Bagaimana kalau 15 menit? Iya sus. Di mana kita akan berbincang-bincang? Bagaimana kalau di taman? Boleh sus. Baik Mbak, sampai jumpa besok. Terima kasih atas hari ini. Selamat istirahat ya Mbak. Setelah berbincang-bincang dengan pasien, selanjutnya kita akan menulis di rekam medis pasien, yaitu menulis tanggal dan hari melakukan tindakan pada tanggal 14 Mei 2020. Tindakan yang diberikan yaitu mengajarkan pasien cara berkenalan dan melatih pasien berbicara pada saat melakukan tindakan. Baiklah, terima kasih telah menonton video dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.